يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم الفاتحة لرضا الله ولا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح جميع الشهداء والصالحين والصديقين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمفسرين والفقهاء في الدين خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب مولانا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih Allah berikan taufik hidayah sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk bisa datang masuk ke rumah Allah Masjid Jami Nurul Jannah dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kita duduk di majlis ilmu dengan harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan tempat ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita pun terus berusaha memperbanyak salawat dan salam kepada beliau
dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li ba'dil hukama manil mukhlisu, dan ditanya kepada sebagian ahli hikmah, manil mukhlisu, siapakah orang yang ikhlas itu? Qala, dia menjawab, al mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Wa qila li ba'dihim, dan ditanya kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas, apa tanda-tanda ikhlas? Qala, dia menjawab, alla tuhibba mahmadatan nasi, yaitu kamu tidak senang, tidak suka pujian manusia. Wa qila li Dhunnun al-Misri, dan ditanya kepada Dhunnun, ini nama orang Pak, Dhunnun al-Misri. Ditanya beliau, mata yu'lamur rajulu annahu min saffatillahi ta'ala, yakni min khawasihi alladina istabahumullahu ta'ala. Dhunnun al-Misri ditanya, kapan diketahui seseorang itu adalah bahwasanya dia dari saffatillah, pilihan Allah, yakni min khawasihi, artinya dari orang-orang yang dikhususkan, alladzina istafahumullahu ta'ala, yaitu orang-orang yang Allah pilih mereka. Qala, dia menjawab, yu'rafu dzalika bi arba'ati asya'a, itu diketahui dengan 4 hal. Idza khala ar-rahata, yakni taraka ar-rahata, apabila dia mengosongkan istirahat, artinya meninggalkan istirahat. Wa a'ta minal mawjudi, yakni yu'ti minal qalili, dia memberikan dari yang ada, artinya dia berikan dari yang sedikit. Yu'ti minal qalili alladhi indahu, dia berikan dari yang sedikit yang dia punya. Wa ahabba suqutal manzilati, dan dia senang jatuhnya kedudukan. Wastawat indahul mahmadatu wal madammatu, dan lurus di sisinya pujian dan hinaan. Bapak hadirin rahimakumullah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa salah satu atau penyebab utama kita tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah karena kita masih mencari untung di dunia. Di antaranya kita ibadah masih pengen dianggap orang yang mulia, dianggap orang terhormat. Itu kan pujian-pujian dunia semua, Pak. Nah, itu kita hindari tuh. Kalau kita ibadah masih seneng yang kayak gitu, berarti hati kita masih belum bersih gitu. Belajar terus. Yang namanya hati ya, selalu berbolak-balik, Pak. Ada kalanya hati ini bersih, ada kalanya hati kita kotor. Makanya duduk di majlis taklim itu salah satu usaha kita untuk bisa membersihkan hati kita.
Karena nanti Pak, kalau kita kembali kepada Allah, yang akan menyelamatkan kita adalah apabila hati kita itu bersih. Jadi gitu Pak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kita kembali berjumpa dengan Allah, enggak ada lagi gunanya harta yang kita kumpulkan, enggak ada lagi gunanya anak-anak yang kita banggakan. Tapi yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah adalah man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, qalbun salim, hati yang selamat. Nah, pengertian qalbun salim itu adalah apa? Al-ikhlas, ikhlas. Jadi yang nyelamatin kita nanti kalau hati kita ini dalam melaksanakan seluruh ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus Pak, terus kita belajar. Nah, kita ingin tahu ikhlas itu ciri-cirinya gimana sih? Kalau kita ngerasa diri kita ikhlas, kita bisa baca diri kita ikhlas apa enggak itu seperti apa gitu. Ini dalam kitab ini ya Pak, walaupun nanti banyak tanda-tanda yang lain. Wakila li ba'dil ulama, wakila li ba'dil hukama. Ini ditanya nih, orang-orang ahli hikmah ditanya, manil mukhlis, siapa orang yang ikhlas itu? Ini tandanya yang pertama, al mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas Pak adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Jadi kalau kita ikhlas itu Pak, itu kalau kita sudah sampai pada tingkatan kita melakukan ibadah, kita sembunyikan ibadah itu cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Itu tanda yang pertama. Seperti apa kita sembunyikan ibadah kita itu? Seperti kita menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita. Kita semua yakin nih, semua kita pasti punya aib dan kekurangan. Betul kagak? Betul kagak? Iya. Kita nih ingat Pak nih, kita sekarang yang udah tua-tua model begini, ini pasti kan ketika mudanya pasti ada catatan-catatan hitam dalam hidup. Ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, aib, cacat yang pernah kita kerjakan ketika kita hidup. Walaupun kita udah tua, pasti kita masih ingat. Betul kagak? Iya. Kalau sekarang kita rajin ibadah, pasti di masa lalu kita itu ada kejelekan-kejelekan yang kalau kita ceritain kejelekan itu, pasti kita malu. Itu didengar orang. Nah, kejelekan-kejelekan yang kita punya, kita nggak mau tuh orang tahu. Kita umpetin sebisa kita. Karena itu kejelekan itu cukup kita dan Allah yang tahu. Maksudnya begitu Pak. Makanya Pak, kalau kita punya aib, punya cacat, punya kehilapan di masa lalu, sebisa mungkin kita sembunyiin Pak. Sebisa mungkin kita sembunyiin. Karena Allah itu Pak, sifatnya, nama lainnya itu Sattarul Uyub. Allah itu zat yang menutupi aib-aib manusia. Jadi kesalahan kita itu ditutupin sama Allah Pak. Tapi kalau Allah udah mau buka, gampang aja itu. Dengan cara yang nggak pernah kita sangka-sangka. Itu ada kejadian Pak yang sangat viral itu kan. Ketika ada kasus ini didramatisir, di skenario seperti begini Pak. Di satu kasus berhasil, di dua kasus berhasil, di tiga kasus berhasil Pak. Ditutup tuh kejahatannya, ditutup aibnya tuh dengan berbagai macam cara. Itu bukan karena dia nutupin aibnya, bukan, karena memang Allah masih menutup aibnya supaya nanti dia itu bisa taubat gitu. Tapi kalau Allah udah buka, ya Allah, ya Allah.
Pas Allah buka, jatuh Pak martabatnya. Sama Pak, kita dibilang orang baik, jangan ngerasa karena kita orang baik, karena kita masih Allah tutupin aib-aib kita. Makanya Pak, semakin kita banyak ibadah, semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak jasa Pak, sebisa mungkin kita makin tawadhu. Jangan makin rajin ibadah, makin rajin ke masjid, kok jadi makin sombong. Jangan. Jadi begitu Pak. Jadi yang pertama itu, dia sembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan aibnya. Makanya saya sering bilang, harus ada ibadah yang kita spesialin, yang kita khususkan, cuman kita dan Allah yang tahu. Jangan ibadah kita ini semua dilihat orang, jangan. Makanya kan ada ibadah-ibadah di dalam Islam Pak, yang emang udah diajarin supaya kita lakukan sendiri, nggak bareng-bareng. Tapi ada ibadah-ibadah yang sudah diatur dalam agama Islam, yang mesti lebih afdol, lebih utama kita lakukan bareng-bareng. Nah, ini dalam istilah lain Pak, itu namanya syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Artinya, ini bicara ibadah haji Pak. Kita kan kalau ibadah haji itu banyak syiar-syiar Allah, simbol-simbol yang Allah gambarkan di dunia Pak. Dari mulai Ka'bah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Bukit Arafah, itu simbol Pak, syiar Allah yang berupa tempat. Tapi syiar juga sering diartikan itu sebagai simbol-simbol Islam. Makanya ada syiar Islam. Ibadah-ibadah yang di dalamnya ada unsur syiar Islam, itu mesti kita lakukan bareng-bareng. Contoh misalkan, itu sholat jamaah. Sholat jamaah ini harus bareng-bareng. Jangan kita umpetin tuh sholat jamaah. Kapan kita sholat jamaah? Ketika kita melaksanakan terutama sholat 5 waktu. Apalagi syiar Islam itu pengajian. Ini pengajian semakin banyak kita ngumpul ngaji, itu semakin baik. Jamaah Pak, Bapak kalau ada satu masjid, 2 masjid, masjid ini jamaahnya lebih banyak dari masjid ini, Islam ngajarin pergi ke masjid yang lebih banyak jamaahnya, karena di situ syiar Islam. Makanya Pak, kita kalau melihat kampung itu peduli sama agama, kegiatan agama itu, masyarakatnya itu peduli sama ibadah, lihat aja Pak di waktu subuh jamaahnya seperti apa. Jangan di waktu Jumat gitu. Maka ada istilah, kalau mau lihat orang Islam, lihat di waktu Jumat. Yang Islam KTP juga sholat Jumat. Betul kagak? Betul nggak? Iya kan ada yang begitu. Malu nih di kerjaan, kalau nggak sholat Jumat malu nih. Islam doang nggak sholat Jumat gitu. Yang imannya. Tapi kalau pengen lihat orang yang imannya bener itu di sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh itu, ini ungkapan ya Pak, bukan sabda Nabi, ungkapan. Nah, ada ibadah-ibadah yang memang kita bareng-bareng Pak, karena ketika kita bareng-bareng, di situ simbol kekuatan Islam. Idul Adha itu mesti tuh, kalau bisa anak kita, istri kita datang bareng-bareng. Kenapa? Di situ ada syiar Islam. Semakin kita memperlihatkan kebesaran kita dalam Idul Fitri, Idul Adha, di situ semakin afdol. Nah, haji umroh itu Pak, haji umroh itu waktunya ditentuin kan. Al-Hajju Arafah, haji itu puncaknya itu Arafah. Nah, ketika di 9 Dzulhijjah itu ya, itu puncaknya Pak bikin haji. Itu luar biasa, umat Islam seluruh dunia Allah kumpulkan di satu tempat. Sebagai apa? Syiar Islam, sebagai kekuatan Islam, supaya orang non muslim melihat, orang Islam pun melihat bahwa kita ini kuat gitu. Nah, untuk ibadah-ibadah yang begini, ini harus bareng-bareng Pak, nggak usah pakai malu.
Ada Pak, ada ya di tetangga masjid Pak, di tetangga masjid. Waktu Idul Fitri dia berangkat ke Masjid Nurul Jannah, diceritain Pak. Pas gitu dia balik lagi, ditanya, emang apa? Kalau balik lagi, ngapa lu pulang lagi katanya? Malu, banyak banget orang katanya. Lah, jangan begitu, semakin banyak orang semakin Allah. Nah, tapi Pak, ada ibadah-ibadah yang kalau kita lakukan itu lebih baik kita lakukan sendiri. Makanya kata Nabi, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubata. Salatnya seorang hamba itu, salatnya seorang muslim itu lebih utama di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Kalau salat wajib lebih utama di mana? Di masjid. Johor, asar, maghrib, isya, subuh, ini sebisa mungkin Pak, dimanapun kita berada, di mana ada jamaah kita sholat jamaah Pak. Itu fadilah jamaah luar biasa. Tapi di luar sholat yang wajib tadi, itu lebih afdol kita lakukan di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, kerjain Pak di rumah. Bapak baca Quran, Bapak zikir, itu lebih afdol di rumah Pak, dibanding Bapak di masjid. Terus ditanya, Ustadz, rumah saya kecil, udah ada cucu, ada anak masih kecil, ribet banget kalau di rumah. Nah Pak, di beberapa penjelasan Pak, di beberapa hadis, baginda Rasul itu Pak, kalau lagi sholat suka ditunggangin sama cucunya gitu Pak ya, kadang-kadang sama ya anak angkatnya. Itu pertanda baginda Rasul melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ketika sholat tahajud, baginda Rasul kakinya menyentuh kaki Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sholat tahajudnya baginda Rasul di mana? Di rumah. Tarawih baginda Rasul pun lebih banyak di rumah. Hanya beberapa hari beliau itu sholat tarawih di masjid. Nah, kenapa Pak? Karena begini Pak kaitannya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan itu sepi dari kegiatan ibadah. Rumah kita jangan seperti itu Pak. Kita sholat di masjid, zikir di masjid, baca Quran di masjid, duduk lama-lama membaca wirid-wirid di masjid. Pas di rumah kita nonton TV, pas di rumah kita buka HP, pas di rumah kita main game, pas di rumah kita buka WA gitu. Itu anak-anak kita Pak, itu niat, oh di rumah itu main game ya, di rumah itu nonton TV ya. Sekarang dirubah. Kalau baca Quran kita di rumah, supaya anak kita ngeliat, oh kalau di rumah baca Quran. Kita punya sejadah, duduk lama-lama pakai tasbih, wirid, zikir di rumah, supaya anak kita ngeliat, ya Allah, oh zikir itu sebagai contoh Pak. Jangan di rumah ini cuma nonton TV, buka handphone dan lain sebagainya, jangan. Sekarang kita rubah. Makanya saya bilang Pak, sholat yang wajib itu kan cuma berapa rakaat sih? Hah? Yang wajib 17 ya. Yang sunnah itu Pak, itu yang sunnah banyak Pak. Saya bilang kalau kita mau belajar nata ikhlas kita usaha sholat sunnah kita lebih banyak dari bilangan sholat wajib kita. Makanya Pak, makanya kalau Rasulullah karena rumahnya dekat gitu kan, sholat sunnah qobliyahnya, badiyahnya beliau itu di rumah. Kita belajar begitu Pak. Jadi rumah kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutin Pak. Jadi kalau kita berbuat baik, kita belajar, hanya kita dan Allah yang tahu. Ini kan ya mudah-mudahan enggak Pak. Ini ada tradisi yang namanya status di WA.
Itu Masya Allah tuh. Itu jangan sampai gara-gara status pahala kita angus. Ini ngaji begini dipoto. Alhamdulillah bisa ikut pengajian. Habis ngaji baca Quran dipoto. Alhamdulillah baru sampai halaman 102. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu? Nah, kurangin gitu. Nah, kalau buat status yang baik-baik, jangan diri kita. Kan banyak ustad-ustad ya. Ada ustad-ustad yang viral, Pak. Itu silakan dibuat status, dia lagi ceramah apa, lagi ceramah apa. Tapi kalau kita berbuat baik, nggak usah dibuat status. Itu pertanda kita masih pengen melakukan kebaikan dilihat orang gitu. Ikhlas nggak itu namanya? Ya, ya, enggak kayak Pak, enggak Pak. Kurangin Pak, kurangin yang begitu-gitu. Enggak kerasa ngilangin pahala kita. Waqila li ba'dihim, dan ditanya kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas, apa tanda ikhlas itu? Qala, dia menjawab, alla tuhibba mahmadatan nas. Dia itu enggak seneng pujian manusia. Jadi yang kedua apa? Orang ikhlas itu enggak terlalu seneng dipuji orang, itu enggak terlalu seneng. Kalau dia ibadah terus ada orang yang takjub dengan ibadah kita. Wah Allah ente rajin amat. Wah Allah ente dermawan amat. Ya Allah ente istiqomah banget. Itu jangan dijawab begini Pak. Lah aneh, siapa dulu? Jangan. Kalau ada orang yang memuji kita, kita jawab alhamdulillah. Alhamdulillah artinya pujian itu lillah, hanya milik Allah. Jadi intinya kita mah apa? Kita mah nggak pantas Pak, nggak pantas buat dipuji. Lanjut ya Pak. Wakila li Dhunnun al-Misri. Ini Dhunnun al-Misri ini ulama Pak, ulama dari Mesir. Ulama dari Mesir. Ditanya, mata yu'lamur rajul annahu min shafatillahi ta'ala. Kapan nih orang bisa diketahui bahwa dia pilihan Allah? Termasuk orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya ikhlas. Apa? Itu bisa diketahui dengan 4 hal. Yang pertama, idza khala ar-roha, yakni tarokar roha. Orang kalau udah dipilih Allah, dia tinggalkan waktu istirahat. Kita ini Pak nih, istirahat itu kan Pak, istirahat itu buat fisik kita itu apa? Fisik kita itu fresh, seger gitu Pak. Tapi ibadah itu buat ruh kita seger, buat ruh kita itu fresh. Nah, orang yang dipilih Allah itu sebisa mungkin dia kecilin, dia kurangin waktu istirahat fisik. Contoh, kita itu kan ideal tidur misalkan sehari atau semalam 8 jam. Nah, kalau kita pengen dipilih Allah, kita pangkas tuh, jangan 8 jam. Cukuplah 4 jam. Sisanya itu ada waktu kita tinggalkan istirahat, kita pilih untuk kita mengadakan hubungan intens kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih berat sholat tahajud Pak, itu pertanda kita belum dipilih sama Allah Pak. Karena kita masih pengen nih ngikutin fisik kita. Padahal ruh itu nggak terlalu butuh Pak sama itu. Jadi kalau kita pengen dipilih sama Allah, tandanya Pak, kita bisa mengorbankan waktu istirahat kita. Istirahat perlu, itu hak badan kita. Tapi jangan, ya Allah Pak, tidur dari habis isya, bangun-bangun nggak sholat subuh di masjid misalkan. Ini kelebihan Pak. Ada waktu di mana kita korbankan istirahat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini Pak, kalau kita dagang, ada orang Pak dagang itu cuma nyari keuntungan dunia, tapi insya Allah jadi ibadah juga Pak. Itu karena ada keuntungan dunianya. Jam 1 itu kuat bangun Pak, jam 2 itu kuat bangun, sampai johor nggak tidur lagi. Kenapa? Karena emang dagang, karena emang bisnis. Nah,
Itu untungnya insya Allah dunia akhirat ya Pak. Nah kita harus begitu tuh. Bisa nggak tuh kita korbankan istirahat kita supaya ada waktu khusus yang kita siapkan untuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar 1 minggu itu jangan los nggak pernah sholat tahajud. Kita udah ngaji nih, minimal ada 1 malam dari 7 hari itu di dalamnya kita sholat tahajud. Siap kagak? Siap kagak? Iya, kan pengen dipilih sama Allah. Kalau kita masih ngikutin, aduh, bisa Pak. Kalau kita paksain bisa insya Allah. Jangan sampai los. Ya syukur-syukur yang udah istiqomah, yang udah tiap malam, alhamdulillah. Yang belum terbiasa, biasain. Seminggu aja dulu, seminggu 1 hari gitu, 1 malam. Ya bangun, kita bangun jam 3 atau setengah 4 masih bisa sholat tahajud Pak. Setengah jam dah kita sholat tahajud, sholat hajat sama sholat witir gitu Pak. Itu bisa insya Allah. Sisanya sampai nunggu subuh kita zikir tuh, kita belajar zikir nyaman hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi begitu Pak. Kurangin waktu istirahat. Yang kedua Pak, wa a'ta minal mawjud, yakni yu'ti minal qalil. Orang yang dipilih Allah itu Pak, dia memberikan apa yang ada, yakni artinya itu yu'ti minal qalil. Dia itu kalau infak, kalau dia sedekah, dia itu dermawan. Tangannya itu ringan untuk bersedekah. Bukan ketika hanya banyak, ketika sedikit pun dia sedekah. Dan dia itu apa? Enggak bangga dengan sedekah yang banyak, enggak malu dengan sedekah yang sedikit. Kan ada Pak orang, ya ilah malu banget ini ngasih ke masjid cuma 10.000. Jangan, kasih aja. Karena kita nggak pernah tahu pahala yang Allah lipat gandakan dari sedekah kita nggak pernah tahu. Nanti nilainya itu di hati kita. Kalau orang kaya dermawan, wajar Pak. Tapi ada orang yang miskin, dia istiqomah sedekah. Ini luar biasa. Maka mudah-mudahan semua kita yang hadir termasuk ahli sedekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus yang ketiga Pak. Yang ketiga, wa habba suqut al-manzilah. Dia itu senang jatuhnya kedudukan. Orang yang dipilih Allah itu enggak nyari kedudukan dunia Pak. Jadi udah apa? Sama kedudukan dunia ya kurang senang gitu Pak. Apakah kita enggak mesti punya jabatan? Bukan. Ketika dia punya jabatan, dia enggak haus pujian. Gitu maksudnya Pak. Dia itu enggak rakus sama kedudukan. Kan Masya Allah Pak, orang itu Pak, kalau udah hatinya gelap demi kedudukan, Masya Allah, demi jabatan, Masya Allah, berbagai macam cara dia lakukan, mau halal mau haram, udah nggak peduli, udah fitnah sini, fitnah sana, injak bawah, jilat atas, sikut kanan kiri, yang penting dapat jabatan. Ada nggak orang yang begitu Pak? Ada nggak? Ada. Kita jangan kayak gitu ya. Dan yang terakhir Pak, orang yang dipilih Allah itu wastawat indahul mahmadatu wal madammah. Dia itu enggak terpengaruh dengan pujian atau hinaan. Mau dipuji enggak ngaruh, mau dihina enggak ngaruh. Kalau kita berjuang, ini ngurus masjid ini perjuangan Pak, ngurus pendidikan perjuangan. Mau dipuji orang biasa aja, mau dihina orang biasa aja. Kalau kita berjuang buat kebaikan, nggak mungkin Pak semua orang itu muji, nggak mungkin. Pasti ada yang hina, pasti ada yang nyinyir, itu udah pasti. Seikhlas apapun kita berjuang, pasti Allah utus ujian-ujian dengan didatangkan orang-orang yang menghina kita, memfitnah kita, nyinyir kepada perjuangan kita. Siapa contohnya? Enggak lain adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu ikhlasnya luar biasa. Baginda Rasul, Masya Allah, ikhlasnya luar biasa. Tapi baginda Rasul yang ikhlas yang mulia itu, ketika beliau berjuang, difitnah orang, dicaci orang, dimaki orang,
Tapi baginda Rasul enggak terpengaruh. Terus aja berjuang, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajarkan Islam. Dicaci, dimaki enggak ngaruh. Kenapa? Karena emang hati baginda Rasul cuma ada Allah. Kita Pak nih, kalau berjuang di masyarakat, mau dipuji, mau dihina, udah nggak ngaruh. Karena apa tadi? Kita udah nggak nyari kedudukan di dunia, udah nggak nyari kedudukan di mata manusia. Ini berat Pak. Ini kan ada orang nggak boleh kesenggol dikit aja kejelekannya diomongin, marah luar biasa. Wah nggak bisa kayak gini. Ini atas nama martabat saya, ini jatuhkan wibawa saya. Kalau masih begini jauh dah, kotor itu hati. Sejelek apapun orang ngomongin kejelekan kita, kalau kita bisa klarifikasi silakan, tapi nggak usah sampai berlebihan begitu. Kita dihina, ya mungkin kalau kita udah belajar begini, mungkin hinaan orang itu nggak seberapa dibanding jeleknya diri saya. Gitu. Waduh, harga diri gua diacak-acak nih, gua nggak terima. Jangan. Tapi kalau udah agama yang dihina, Islam yang dihina, baru Pak mendidih ini nih, mendidih hati kita, begitu. Kehormatan agama yang dihina, baru kita mendidih. Silahkan gitu. Jadi begitu Pak. Ya mudah-mudahan dah semakin kita ngaji, semakin Allah luruskan hati kita ya Pak. Mudah-mudahan lah kita jadi orang ikhlas. Dah. Ada waktu 5 menit. Ada yang mau nanya atau mau nambahkan? Silakan. Ada yang mau nanya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Tadi jelaskan masalah silat bersama Pak Ustaz ya, contohnya yang suruh pada haji Pak Ustaz ya. Nah, namun sekarang di Indonesia ini kan orang sudah punya niat Pak Ustaz ya, bahkan sudah store ke bank masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini terkendala waktu Pak Ustaz. Artinya masih nunggu berapa 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Nah, dalam perjalanan hidupnya manusia itu kan nggak tahu punya berapa tahun lagi kan. Sampai dia meninggal dunia itu berangkat Pak Ustaz. Nah, itu hukumnya udah ikhlas atau belum Pak? Terima kasih Pak. Dan uangnya tidak diambil kembali Pak. Ya. Ya. Udah Pak ya. Ya, kalau sekarang kita daftar haji reguler Pak, apalagi karena ada COVID, ini luar biasa. Lebih dari 25 tahun Pak sekarang. Jadi kalau kita daftar sekarang yang reguler ya Pak, itu 25 tahun lagi minimal Pak, kita bakal berangkat. Maka yang umurnya 60 sekarang daftar, ntar berangkatnya 85 gitu. Ya udah jarang umur sampai segitu. Nah di sini fungsinya niat. Ada orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, tapi karena niatnya ingin sekali melaksanakan ibadah haji, di sisi Allah dia sudah tercatat sebagai orang yang berangkat haji, pahalanya sudah dia dapatkan. Tapi ada orang yang sudah melaksanakan haji bukan 1 kali 2 kali, melaksanakan umroh bukan 1 kali 2 kali, tapi niatnya rusak. Pengen dipanggil Pak Haji kah? Pengen dibilang orang kaya kah? Dengan niat yang macam-macam, sekalipun dia sudah haji, dia umroh, hilang Pak pahalanya. Tapi kalau kita, ya Allah, kita udah daftar, ya Allah, ini ada rezeki, saya ingin melaksanakan kewajiban saya terhadapmu ya Allah. Daftar kita daftar nih. Di perjalanan kita sudah meninggal dunia, itu mah tinggal kualitas keikhlasan kita ketika daftar. Apakah ketika kita daftar benar-benar karena Allah,
apa pengen dibilang ini dibilang itu. Jadi patokannya di hati kita. Maka yang udah daftar mudah-mudahan hatinya pada ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu Pak. Jadi di situ kita benar-benar memfungsikannya. Itu aja ya Pak, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bapak-bapak. Saya ingetin nih, sekarang Pak, saat ini nih kalau kita mau daftar haji biayanya itu 25 juta Pak. Kita ke Bank Syariah Indonesia, ada duit 25 juta, kita daftar, udah dapat nomor porsi. Nunggu tadi tuh lebih dari 25 tahun. Tapi hati-hati, kalau Bapak udah ada duit cukup buat daftar haji, tapi Bapak nggak ngerasa apalagi ngerasa belum ada kewajiban, padahal udah cukup, anak sekolah cukup, makan cukup, ada nih tabungan yang emang bisa buat melaksanakan ibadah haji. Kasarnya sudah tercatat sebagai orang yang mampu, tapi kita nggak daftar meninggal dunia, itu diancam Pak. Man kana lahu sa'atun walam yahuj falyamut yahudiyan au nasraniya. Siapa orang Islam dikasihkan keluasan rezeki untuk berhaji tapi nggak mau haji, nggak mau daftar, falyamut yahudiyan au nasraniya, mati dia dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Maka mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki sama kita, semua kita bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.